Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada sore ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, saya sebelumnya akan menjelaskan tentang tema yang akan kita bawakan pada sore ini, yaitu tema kita tentang tumbuhan, subtema kita yaitu tentang tanaman hias, dan subtemanya yaitu tentang bunga matahari. Jadi, dalam kegiatan kita pada sore ini, kita akan menjelaskan yang pertama itu bagaimana sih ciri-ciri bunga matahari, yang kedua kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara menanam bunga matahari. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya punya satu lagu yang temanya dengan yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu tentang bunga matahari. Teman-teman dengarkan ya lagunya. Aku punya bunga, bungaku bunga matahari. Mari mengenal cirinya, kita mulai dari bunganya. Bunganya warna kuning, tengahnya ada bijinya. Bijinya bisa dimakan, namanya biji kuaci. Daunnya hijau lebar, batangnya tinggi ke atas. Saat matahari terbit, bungaku akan mekar. Baik, itulah lagu yang menggambarkan tentang ciri-ciri bunga matahari. Baik, media yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu saya telah membuat medianya, yaitu tentang replika bagaimana contoh bunga matahari. Jadi seperti ini lebih kurangnya contoh dari bunga matahari tersebut. Jadi yang tadi dijelaskan dalam lagu kan bunga matahari itu warnanya kuning. Terus di tengahnya itu bijinya warna hitam. Jadi bijinya itu bisa kita gunakan, bisa dimakan ya. Itu disebut dengan biji kuaci. Jadi daunnya itu warna hijau lebar dan batangnya itu tumbuh menjulang ke atas. Jadi keunikan dari bunga matahari itu sendiri yaitu dia akan mekar apabila matahari menyinari bunga tersebut, gitu. Jadi videonya ya, mohon videonya ditampilkan video bagaimana bunga matahari yang aslinya, biar kita tidak menerka-nerka bagaimana sih bunga matahari itu, gitu. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. This is only you, nobody knew I put you first. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi bunga matahari ini kita bisa menanamnya di rumah gitu. Terus, tapi bunga matahari ini termasuk bunga yang susah-susah gampang sih di dalam penanamannya gitu, karena selain medianya harus, yang media tanamnya ini harus bagus, pupuknya digunakan harus bagus gitu. Juga pada saat proses penanamannya bunga matahari ini harus diletakkan di daerah yang memang langsung terkena matahari gitu, karena kalau tidak bunga ini tidak akan tumbuh gitu. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan lihat bagaimana cara menanam bunga matahari tersebut. Pulang balik rumah, dia sangat rajin, cita-cita jadi profesor. Duduk datang rumah dengan kawan-kawan dia, pergi ke bulan bukan pakai roket NASA.
aku betapa tali pinggang. Zaman kamu sudah layang duit terbang. Ada kata ikut kawan, itu confirm syaitan. Diri bukan, duduk Tanjung Rambutan. Okey, ni usia dalam 5 hari. Oh, ya ke? Biarkan dia di bawah panas terik. Okey, ni hasil tanaman. Selepas anak pokok berusia 14 hari. Terus kita pindah masuk ke tanah. Okey, ini kandungan umur pokok usia 28 hari. Kita dah pindah dia masuk dalam pasu. Ini dia selepas 100 hari terbantut. Mungkin dia tak mahu tanam merah. Tengok semua terbantut. Kita tengok tempat yang kita pindah. Baki yang lain kita pindah ke belakang. Kita mula pindah ke sini sebab di depan tu tak hidup. Oh, ni anggaran dalam 100 hari. Dia dah keluar dah bunga-bunga. Yang ni macam terbantut. Tapi kelompok bunga ada. Nampak tu. Yang ni subur. Tu dia selepas 1 hari. Okey, ini hasil dah selepas 4 bulan kita tanam. Tengok. Begitu subur. Ni masih ada lagi apa? Kelompok-kelompok bunga dia yang belum kembang. Ni ada yang dah kecut. Satu pokok hampir 18 kuntung bunga. Tengok tu. Sangat cantik. Dia dikira berjaya dah ni. Ini dia lambat sikit sebab terbantuk. Itu kita tanam dalam pasu. Tengok tu. Cik dia ni lembu makan. Dia bukan makan, dia kenak lah. Teman-teman, cara menanamnya tadi susah-susah gampang kan, soalnya dia harus disemai dahulu, terus kita juga harus rajin memperhatikan bunga tersebut gitu. Jadi nanti setelah umur berapa minggu atau beberapa bulan dia harus dipindahkan media tanamnya. Misalnya dari yang tadinya itu kan dari pot gitu, kita pindahkan ke tanah langsung gitu. Jadi sebenarnya bunga matahari ini adalah bunga tanaman hias yang memang banyak kita jumpai di tempat-tempat kita ya kan. Tapi saat perawatannya kita juga harus hati-hati karena bunga ini termasuk bunga yang sering terkena hama. Jadi kadang daunnya ini sering digigit oleh ulat atau tanaman-tanaman hama lainnya atau hewan-hewan hama lainnya. Saya ulangi. Jadi jika kita memang ingin menanam sesuatu, tidak hanya bunga matahari sebenarnya, menanam bunga-bunga lain, kita harus juga memperhatikan bagaimana perawatannya, terus bagaimana kesehatan dari bunga tersebut gitu.
Sebelumnya, rekan kelompok saya sudah menjelaskan terkait bunga matahari. Media aspek perkembangan fisik dan motorik, anak mampu melakukan eksplorasi dengan media yang telah digunakan atau disediakan oleh guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran mengenal. Pada aspek perkembangan kognitif, anak usia dini mampu mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk, warna, dan ukurannya. Pada aspek perkembangan bahasa, anak usia dini mampu memahami aturan ataupun penjelasan yang diberikan guru saat melakukan kegiatan untuk mengenal bunga matahari, maupun itu dalam kegiatan mewarnai ataupun menggunakan media replika untuk mengenal bentuk dari bunga matahari tersebut. Pada aspek perkembangan sosial dan emosional anak mampu bersikap kooperatif dengan temannya, atau yang kita ketahui, anak mampu berbaur ataupun bekerja sama pada temannya saat melakukan kegiatan. Agar anak mampu bersosialisasi dengan lingkungan dan teman-temannya saat melakukan kegiatan mengenal bunga matahari. Berikutnya, pada aspek perkembangan anak usia dini, yaitu aspek seni, anak mampu ataupun berkarya menggunakan media serta peralatan yang telah disediakan oleh tenaga pendidik untuk mengembangkan serta mengajak anak untuk berpikir kreatif menggunakan media yang telah ada untuk menciptakan kreasi baru terkait dengan bunga matahari tersebut, agar anak usia dini lebih berani. Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang kita gunakan untuk mewarnai serta membuat gambar bunga matahari menggunakan alat-alat yang telah disediakan seperti cat berwarna hijau, cat berwarna merah, cat berwarna kuning, serta kertas APS, tisu, dan juga ujung batang dari sayur sawi.
hasil dari mewarnai menggunakan cat serta pelepah pisang saat penggunaan media. Berikut adalah hasil gambarnya. Kegiatan ini sangat baik untuk anak usia dini karena anak usia dini mampu mengenal warna serta menggunakan imajinasinya untuk membuat kreasi yang sangat kreatif untuk anak usia dini saat melakukan kegiatan mengenal bunga matahari serta bunga lainnya untuk digambar maupun diwarnai menggunakan media serta alat-alat yang telah disediakan oleh tenaga pendidik serta pendidik. Berikutnya, anak usia dini akan mencuci tangan setelah melakukan kegiatan tersebut ataupun saat mewarnai serta menanam bunga matahari tersebut. Anak usia dini juga akan membantu ataupun guru bisa mengarahkan anak-anak usia dini tersebut untuk membereskan ataupun merapikan barang-barang yang telah digunakan saat melakukan kegiatan tersebut. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah terbayangkan bagi kita bagaimana asiknya ataupun bagaimana senangnya untuk menggunakan tanaman yang ada di sekitar kita sebagai media belajar? Pastinya proses pembelajaran akan jauh lebih menarik ataupun menyenangkan karena siswa mampu untuk meningkatkan aspek perkembangan maupun imajinasinya akan tertuang pada kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya, pada kegiatan ini anak usia dini mampu mempraktekkan serta memberikan dan menunjukkan bagaimana perasaannya saat melakukan kegiatan menanam maupun mewarnai untuk lebih mengenal bunga matahari, mulai dari bagaimana cara penanamannya, bagaimana cara merawatnya, seperti apa ciri-ciri dari bunga matahari tersebut. Anak usia dini akan lebih mengetahui serta manfaat dari mengenalkan bunga matahari pada anak usia dini ini sangatlah banyak. Mulai dari anak akan mengenal beraneka ragam warna serta manfaat yang terdapat pada bunga matahari tersebut, mulai dari apa kegunaan dari bunganya, apa kegunaan dari batangnya, serta daunnya. Anak distimulasi untuk bertanya tentang objek yang sedang diamatinya atau yang sedang dilihatnya seperti bunga matahari. Dan pada kegiatan ini kami menggunakan cara dari menontonkan video serta bagaimana mewarnai bunga matahari menggunakan media yang ada. Kemungkinan respon yang akan diberikan anak adalah respon yang baik pada aspek perkembangannya, karena kali ini anak akan diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat serta menuangkan imajinasinya. Baiklah, demikian video dari kelompok kami. Jikalau ada tutur kata ataupun perbuatan yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Baiklah, demikian video dari kelompok kami. Jikalau ada tutur kata ataupun perbuatan yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita. Video dari kami kelompok 1, semoga bermanfaat. bermanfaat.